فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: أما أهل البدع الذين أنكروها. Adapun ahli bid'ah yang mengingkari sifat ini. Sifat apa ini? Cinta. Mengingkari untuk menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa indahum illa hujjah wahiyah. Maka mereka tidak punya hujjah kecuali hujjah yang lemah. Yaquluna, mereka katakan, apa hujjah mereka ketika mereka mengingkari sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Awalan innal aqla la yadullu 'alaiha. Yang pertama kata mereka bahwasanya akal tidak menunjukkan sifat itu. Enggak masuk secara akal, tidak bisa diterima secara akal. Akal tidak bisa menetapkan bahwasanya Allah itu punya sifat mencinta. Sanian, kata mereka yang kedua, alasannya, innal mahabbata innama takunu bainasnaini mutajanisaini. Bahwasanya rasa cinta itu hanya akan terjadi di antara dua yang sejenis. Antara dua yang sejenis. Sementara ini makhluk dengan khalik, sehingga mustahil ada di antara mereka rasa cinta. Ini dua alasan mereka kenapa mereka tidak mau menetapkan sifat mencintai bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang pertama karena tidak bisa diterima oleh akal. Yang kedua karena kata mereka yang namanya rasa cinta ini hanya di antara dua yang sejenis. La takunu baina rabbin wa makhluqin abada. Tidak akan mungkin terjadi yang namanya rasa cinta antara Rabb dengan makhluk sampai kapanpun. Wala ba'sa an takuna bainal makhluqat. Dan tidak mengapa untuk terjadi di antara sesama makhluk, kata mereka. Karena sejenis. Sama makhluk. Wa nahnu naruddu alaihim fanaqul. Dan kami akan membantah mereka ini. Kami katakan, nujibukum anil awal. Kami akan menjawab yang pertama dulu. Yang pertama apa syubhatnya? Tidak diterima oleh akal. Akal tidak bisa menetapkan Allah mencintai. Kami akan menjawab kalian dengan yang pertama. Wa huwa annal aqla la yadullu 'alaiha, yaitu bahwasanya akal tidak menunjukkan sifat mahabbah ini. Bi jawabain, dengan dua jawaban. Ahaduhuma bitaslim atau ahadihima bitaslim wa tsani bil man'i. Yang pertama dengan jawaban mengiyakan, mengiyakan jawaban kalian tadi, dan yang kedua dengan menolak, tidak mengiyakan syubhat kalian tadi. At-taslim nakul, yang dengan mengiyakan kita katakan salimna. Annal aqla la yadullu 'alal mahabbah. Anggap saja, kita nerima dulu. Ini jawaban yang pertama dengan menerima. Jawaban yang kedua dengan menolak pernyataannya. Kita terima dulu bahwasanya akal tidak menunjukkan atas sifat apa ini? Mahabbah. Kita terimalah, anggap bahwasanya akal tidak menunjukkan atas sifat mahabbah. Fasam'u dalla 'alaiha. Tapi dalil secara sama itu menunjukkannya, Al-Qur'an dan hadis. Anggap secara akal tidak masuk, tapi masih ada dalil apa ini? Sama'i, Al-Qur'an dan hadis. Wa huwa dalilun qa'imun binafsi. Dan ini adalah dalil yang berdiri sendiri. Tidak ada kaitannya dengan akal. Wallahu azza wa jalla yaqulu fil Qur'anil Karim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'.
Dan kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab sebagai bentuk penjelasan untuk segala sesuatu. Fa idza kana tibyanan fa huwa dalilun qaimun binafsi. Kalau dia ini sebagai penjelas, berarti dia ini dalil yang berdiri sendiri. Sehingga Al-Qur'an sendiri itu sudah cukup, meskipun nanti akal tidak menunjukkannya. Enggak usah, enggak boleh. Wa intifa'ud dalilil muayyan la yalzam minhu intifa'ul madlul. Ini kaidah. Dan tidak adanya satu dalil tertentu tidak berarti dinafikan yang dijadikan sebagai apa? Yang diperlukan sebagai dalil. Tidak adanya satu dalil tertentu tidak berarti yang ditunjukkan itu tidak ada. Ketika tertutup satu dalil ya, bukan berarti yang ditunjukkan itu enggak ada. Li'annal madlul qad yakunu lahu adillah muta'addidah. Dikarenakan yang ditunjukkan itu terkadang dia punya penunjuk yang berbeda, lebih dari satu. Sesuatu yang ditunjukkan, terkadang penunjuknya itu lebih dari berapa? Satu. Untuk menunjukkan sesuatu itu bisa lebih dengan satu cara. Li'annal madlul qad yakunu lahu adillah muta'addidah. Sawa'un al-hissiyat awil ma'nawiyat. Baik dalam perkara-perkara yang hisi maupun dalam perkara yang maknawi. Perkara yang hisi yang kasat mata, yang maknawi yang tidak kasat mata. Fal hisiyat, contohnya yang hisiyat. Masalan, mithlu baladin lahu idda turuq tusilu ilaih. Satu negeri punya beberapa jalan yang akan mengantarkan kita ke negeri tersebut. Satu negeri punya beberapa apa? Jalan. Fa'idan saddat tariqun zahabna ma'at tariqus tsani. Kalau tertutup satu jalan, apakah berarti negerinya enggak ada? Atau masih bisa kita sampai ke negeri itu melalui jalan yang lain? Begitu pula dalam hal ini kata beliau dikiaskan. Ketika satu dalil itu tertutup, anggap dalil secara apa? Akal. Ketika tertutup dalil secara akal, bukan berarti yang ditunjukkan itu enggak ada. Masih bisa kita berdalil dengan dalil apa ini? Sam'i. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Meskipun tertutup dalil secara apa ini? Akal. Kalau kita nuruti dulu perkataan mereka, ini enggak ditunjukkan oleh akal. Sehingga anggaplah dalil secara akal tertutup. Masih ada dalil lain, yaitu dalil apa? Sam'i. Sama seperti apa? Sebuah negeri yang punya beberapa jalan untuk sampai ke sana. Ketika satu jalan tertutup, masih bisa seorang sampai kepada apa ini? Negeri tersebut melalui jalan yang lain. Nah, amal ma'nawiyat maka min hukmin wahidin yakunu lahu idda adillah. Adapun dalam perkara-perkara yang bersifat maknawi, maka berapa banyak satu hukum yang punya beberapa dalil. Nah, satu hukum tapi punya beberapa dalil. Ketika satu dalilnya dhaif misalnya, apakah berarti hukumnya hilang? Tidak, masih bisa pakai dalil yang apa? Lain. Tentang wajibnya sholat berjamaah misalnya. Warka'u ma'ar raqi'in. Atau anggaplah hadis, kita pakai hadis. Hadis Rasulullah ingin membakar orang-orang yang tidak sholat apa? Berjamaah. Oh, anggaplah hadisnya dhaif. Apakah berarti hukumnya lantas saja jadi nggak wajib? Hanya gara-gara satu dalilnya apa? Dhaif. Masih bisa kita berdalil dengan dalil yang apa? Lain. Bukan berarti hukumnya langsung apa? Hilang. Sama seperti dalam masalah kita ini. Ada dalil sam'i, ada dalil akal untuk menetapkan sifat apa ini? Mahabbah, rasa cinta. Ketika dalil secara akal tertutup, bukan berarti mahabbahnya itu apa? Nggak ada. Nah, berapa banyak satu hukum yang punya beberapa dalil? Wa wujub thaharah lis sholati masalan. Contohnya wajibnya bersuci sebelum sholat. Fihi adillah muta'addidah, maka dia punya dalil yang banyak. Fa idzan idza qultum innal aqla la yadullu ala isbatil mahabbah bainal khaliq wal makhluk. Oleh karena itu kalau kamu katakan bahwasanya akal tidak menunjukkan atas penetapan sifat cinta antara khaliq dengan makhluk, fa inna sam'a dalla alaihi bi ajla dalilin wa awdahi bayanin. Maka sesungguhnya dalil secara sam'i itu telah menunjukkan dengan sisi pendalilan yang lebih jelas dan yang lebih terang. Ini selesai. Ini anggap kita nerima pernyataannya bahwasannya sifat ini tidak ditunjukkan oleh apa? Akal. Anggap iya, kita nerima dulu. Al-jawab tsani, jawaban yang kedua, al-mana. Kita tolak langsung. Gak benar bahwasannya nggak bisa diterima oleh apa? Akal. An-namna da'wa annal aqla la dalila yadullu 'alaiha. Kita menolak pengakuan mereka bahwasanya akal itu tidak menunjukkan sifat mencinta.
Wa naqulu balil aqlu dalla ala isbatil mahabbah bainal khaliq wal makhluk. Bahkan kita katakan akal itu justru menunjukkan adanya rasa cinta antara khaliq dengan apa? Makhluk. Apa di antaranya? Bagaimana kita menetapkan secara akal bahwasanya ada rasa cinta antara khaliq dengan makhluk kemarin? Hah? Ya lihat saja nikmat-nikmat ini yang ada. Berapa sering kamu diselamatkan oleh Allah dari bahaya? Berapa banyak nikmat yang kamu dapatkan dari Allah bahkan sejak kamu dari dalam apa? Perut. Ini bukankah ini secara akal menunjukkan Allah apa ini? Mencintai kamu. Nah, ini diantaranya yang menunjukkan secara akal pun diterima bahwasanya ada rasa cinta antara Allah dengan siapa ini? Makhluk. Nah, kama sabaqa sebagaimana yang telah lalu. Ini selesai kita dari hujjah mereka yang pertama, syubhat mereka yang pertama. Kata mereka menolak sifat cinta bagi Allah ini karena apa? Bagi mereka tidak masuk akal. Maka ada dua jawaban. Jawaban yang pertama kita terima dulu pernyataan mereka. Oke, anggaplah iya memang nggak masuk secara akal. Tapi bukan berarti kalau tertutup dalil secara akal, kemudian perkaranya hilang. Masih bisa dalil pakai apa? Dalil apa ini? Sama'i. Yang kedua langsung kita tolak pernyataannya. Nggak benar bahwasanya akal tidak menunjukkan sifat mahabbah. Bahkan akal menunjukkan sifat apa? Mahabbah. Dan terbukti secara fakta. Nah, syubhat yang kedua. Amma qaulukum innal mahabbah la takunu illa baina mutajanisain. Bahwasanya mereka mengatakan sungguhnya rasa cinta tidak akan terjadi kecuali antara dua hal yang sejenis. Fayakfi annaku la qabula li da'wakum. Maka cukup kita katakan nggak bisa diterima pernyataan kalian ini. Li'annal man'a kafin fi raddil mahajjah fi raddil hujjah. Karena menolaknya sudah cukup untuk membantah hujah mereka ini. Id annal asla adamus subut. Karena hukum asalnya nggak ada ini kaidah seperti ini. Bahwasanya adanya saling mencinta hanya di antara dua hal yang apa ini? Sejenis. Fanaqul kita katakan, dakwakum annaha la takunu illa baina mutajanisain mamnuun. Pengakuan kalian bahwasanya rasa cinta tidak ada kecuali antara dua yang sejenis ini batal. Ini tertolak. Bal hiya takunu baina ghairil mutajanisain. Bahkan ini terjadi di antara dua yang tidak sejenis. Nah, fal insan contohnya kata beliau. Adanya rasa cinta antara dua yang tidak apa ini? Sejenis. Contohnya kata beliau. Fal insan indahu sa'ah qadimah. Satu orang, ada orang yang punya jam yang lama. Ma at'abathu bisyana. Tidak pernah menyusahkannya untuk pemeliharaannya. Perawatannya enggak pernah menyusahkan dia. Jarang rewel jamnya ini. Enggak pernah bermasalah, enggak pernah rusak. Wa ma fasadat alaihi, dan tidak pernah rusak sekalipun. Fatajiduhu yuhibbuha. Kamu akan mendapatinya pasti mencintai apanya? Jam itu. Wa indahu sa'atun, dan dia juga punya satu jam yang lain. Ta'khudhuhu minhu nisfa waqtihi fil taslih. Jam yang baru ini selalu menghabiskan sampai setengah dari waktunya. Sibuk memperbaiki apanya? Jamnya dibawa ke sini rusak lagi, diperbaiki lagi, diganti ininya. Sibuk memperbaiki apanya? Jamnya yang baru ini. Suara. Habis waktunya untuk memperbaiki jamnya. Fatajiduhu yubghiduha. Kamu pasti akan mendapatinya menyukai atau membencinya. Hah? Membencinya. Nah, ini padahal diantara apa ini? Yang sejenis atau yang enggak sejenis ini? Yang enggak sejenis antara manusia dengan apa? Antara manusia dengan apa ini? Jam. Kamu dapati kamu mencintainya, kamu juga punya satu baju yang paling kamu senangi, baju favorit. Padahal kamu sama baju sejenis tidak. Tapi ada nggak rasa cinta kamu terhadap baju itu? Ada. Nah, wa aidan najid annal bahaim tuhibbu wa tuhab, dan juga kamu mendapati bahwasanya binatang itu juga mencintai dan juga dicintai. Binatang mencintai tidak? Mencintai. Kucing misalnya. Kalau itu kucing yang Bang Rizky. Setiap datang menjilati misalnya. Dan juga dia baik, dicintai. Ada rasa cinta, Pak. Sejenis enggak itu? Enggak, antara manusia dengan apa? Dengan binatang, dengan hewan. Tapi ada saling apa ini? Mencintai. Sehingga batal alasan mereka ini bahwasanya nama rasa cinta itu hanya terjadi di antara dua yang sejenis. Nah, dikarenakan fakta membuktikan bahwasanya ada rasa cinta
meskipun dua hal yang tidak sejenis. Nah, sehingga selesai bantahan kepada syubhat orang-orang yang menolak untuk menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syubhat utama mereka. Yang pertama adalah karena tidak ditunjukkan oleh apa ini? Akal. Maka bantahnya dari dua sisi. Anggap kita terima dulu pernyataannya bahwasanya ini tidak diterima secara akal, tidak masuk akal. Maka kita katakan anggap tidak diterima secara akal, masih tersisa dalil apa ini? Sam'i. Yang kedua kita apa? Kita bantah, langsung kita tolak. Kita katakan bahwasanya akal justru menunjukkan adanya sifat apa ini? Mahabbah pada diri Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dengan nikmat yang kita dapatkan. Berapa kali kita diselamatkan oleh Allah dari bahaya. Ini menunjukkan secara akal bahwasanya Allah apa ini? Mencintai. Dan juga hujah mereka yang kedua bahwasanya yang namanya rasa cinta tidak akan terjadi kecuali antara dua yang sejenis. Maka ini adalah pernyataan yang batil. Bahkan secara fakta telah terlihat bahwasanya ada yang namanya rasa cinta meskipun antara dua hal yang tidak sejenis. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Adapun lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu kata belum masih ada lagi. Fa nahnu walillahil hamd nusbitu lillahil mahabbah bainahu wa baina ibadi. Adapun kami maka walillahil hamd kami menetapkan adanya rasa cinta bagi Allah Subhanahu wa taala antara Dia dan hamba-hambanya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.